Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage Chapter 188 sampai Chapter 189. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini agar Mimin juga tambah semangat update cerita terbarunya lebih cepat. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Cia Jierwi mengatakan bahwa dirinya telah menggerebek kota Everlasting setidaknya sekali. Bahkan jika Ren Tianhong tidak datang, tidak akan mudah bagi Qianmo untuk menumbangkan dirinya. Ren Tianhong menyebut Cia Jierwi benar-benar berotak-otot. Karena Qianmo mengantisipasi tindakan Cia Jierwi, tentu saja ada alasan mengapa dia membiarkan Cia Jierwi pergi. Tapi Cia Jierwi bisa menyimpan penjelasan itu untuk Hong Gaoyin nanti. Kemudian kini sebuah berita mengatakan bahwa Guild Blizzard, sebuah anak perusahaan dari Firmament Light, telah mundur dalam pertempuran melawan Everlasting Fake. Perlu disebutkan bahwa penjagaan Everlasting Fake ini hanya merupakan cloningan skill dari Presiden Guild Cheng Qianmo. Dalam pertempuran ini, sebuah klon biasa berhasil menakuti Xia Jiarui yang merupakan presiden dari Guild Blizzard. Lalu orang-orang yang mendengar berita ini mengatakan bahwa kekuatan utama dari Firmament Light melancarkan serangan mendadak terhadap kota Everlasting. Hanya untuk ketakutan luar biasa oleh satu klon dari Presiden Guild Everlasting Fake. Seseorang pun merespon hal ini dan bertanya mengenai sebuah klon ini. Kalau begitu, kekuatan utamanya terlalu lemah. Temannya pun bertanya soal lemah ini. Itu adalah Sword Fanatic Light of Firmament Light. Dia dikenal sebagai salah satu dari dua pahlawan bersama Boxing Tyrant Ren Tianhong. Orang ini pun mengatakan bahwa setelah Firmament Light mengumumkan perang, Presiden Guild Cheng Qianmo baru saja membawa orang-orangnya untuk Run Dungeon, mengabaikan Firmament Light sama sekali. Tapi Xia Jiarui menolak untuk percaya dan bergegas ke kota Everlasting hanya untuk mendapatkan pelajaran dari klon Qianmo. Temannya pun mengatakan bahwa dirinya juga mendengar bahwa jika Ren Tianhong tidak memiliki persahabatan dengan Cheng Qianmo, Xia Jiarui telah menemui ajalnya di Everlasting Fake, sebuah guild level 10 yang melancarkan serangan mendadak saat Presiden Guild Cheng Qianmo pergi adalah bahan lelucon yang sangat menjelekkan. Kemudian seorang pria bertanya kepada seseorang yang bernama Zhang Wei dan Wang, bukankah mereka pengrajin Firmament Light? Apa yang terjadi? Zhang Wei mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan permohonan untuk keluar dari guild. Dirinya tidak tahu apa-apa tentang urusan Firmament Light. Wang pun mengatakan bahwa dirinya juga mengajukan permohonan untuk pergi. Maka jangan tanya dirinya. Mendengar hal ini, orang ini pun nampak kaget mengetahui mereka berdua pergi. Sepertinya Firmament Light benar-benar menurun. Everlasting Fake saat ini sedang merekrut pengrajin dan dengan kompensasi yang Everlasting tawarkan untuk menarik orang, bagaimana mungkin ada orang yang tidak tergoda? Mereka yang mendengar hal ini pun menyebutnya sangat luar biasa. Mereka juga akan memeriksanya. Sementara itu di Firmament Light, Hong Gaoyin nampak marah dengan situasinya. Hanya dalam waktu 3 hari, reputasi Guild Firmament Light telah anjlok, hampir jatuh dari papan peringkat. Sejumlah besar anggota Guild telah kehilangan kepercayaan, memilih untuk pergi dan bergabung dengan Everlasting Fake. Dan semua ini karena Xia Jiarui bertindak atas inisiatifnya sendiri. Xia Jiarui pun mengatakan jika dirinya tahu bahwa itu hanyalah klon Qianmo, dirinya tidak akan mundur. Jika ada yang harus disalahkan maka itu Ren Tianhong, karena menempelkan hidungnya di tempat yang bukan miliknya. Ren Tianhong menyebut Xia Jiarui bodoh, tapi malah menyalahkan dirinya. Dirinya hanya melaksanakan perintah Hong Gaoyi.
Xia Jiarui pun kini mengajak mereka untuk ke sana lagi. Mereka tahu sekarang bahwa Cheng Qianmo tidak ada di kota Everlasting. Hong Gaoyi mengatakan bahwa Xia Jiarui bisa masuk karena Everlasting mengizinkan Xia Jiarui masuk. Demikian pula Xia Jiarui bisa keluar karena Everlasting mengizinkan Xia Jiarui keluar. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah Cheng Qianmo ada di sana atau tidak. Xia Jiarui mengatakan bahwa setidaknya dirinya menyabotase markas Everlasting Fake dan menjarah sejumlah besar bahan. Hong Gaoyi mengatakan kumpulan material yang Xia Jiarui jarah semuanya sampah dan bahan beracun. Lebih dari selusin tungku tempa Guild Permanent Like telah hancur. Xia Jiarui pun nampak kaget dan menyebut itu mustahil. Mungkinkah ini juga jebakan yang dibuat oleh Qianmo? King Zhao pun membenarkan hal itu. Dan karena ini sejumlah besar pengrajin Guild Permanent Like telah pergi. Xia Jiarui pun nampak sangat kesal dan menyebut Everlasting Fake terlalu licik. Hong Gaoyi yang menghela napasnya mengatakan apakah Xia Jiarui pikir telah mencapai tujuan strategis Xia Jiarui. Tetapi kenyataannya Xia Jiarui baru saja jatuh ke dalam perangkap Everlasting Fake. Lalu kini seorang anggota datang dan memberitahu Hong Gaoyi bahwa orang-orang dari asosiasi manajemen ada di sini. Hong Gaoyi pun nampak kesal dan mengatakan bahwa dirinya tahu asosiasi manajemen akan mengambil keputusan masuk. Tapi dirinya tidak menyangka asosiasi manajemen akan tiba begitu cepat. Hong Gaoyi pun akan melupakan hal ini. Siapa yang menyuruh Cheng Qianmo memiliki dukungan sekuat itu? Lalu nyatanya kini yang datang adalah Di Yuan Hao, yang kini menyapa Hong Gaoyi karena lama tidak bertemu. Hong Gaoyi pun seketika menghampiri Di Yuan Hao dan menjabat tangannya karena lama tidak bertemu. Untuk mengira Di Yuan Hao punya waktu untuk mengunjungi Firmament Like, itu suatu kehormatan besar. Di Yuan Hao pun mengajak Hong Gaoyi untuk tidak bertele-tele. Dirinya berasumsi bahwa Hong Gaoyi sudah tahu mengapa dirinya di sini. Hong Gaoyi pun bertanya apakah untuk bertindak sebagai seorang pelobi Everlasting Fake. Di Yuan Hao pun mengatakan bahwa Hong Gaoyi tidak seharusnya menyampaikannya seperti itu. Sebagai guild level 10, Firmament Like harus memainkan peran utama di antara Awakener negara Xia. Dan Everlasting Fake adalah harapan yang meningkat bagi negara Xia. Jika mereka berdua bertengkar, bagaimana negara Xia dapat tetap damai? Hong Gaoyi yang mendengar hal ini mengerti. Jadi pembicara Qin Feiyu ingin Firmament Like diintegrasikan ke Everlasting Fake dan mengikuti perintah Cheng Qianmo. Di Yuan Hao pun mengatakan bahwa asosiasi manajemen tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan internal. Bahkan ketika grup Radiance terlibat dalam urusan negara R, asosiasi manajemen hanya bertindak sebagai pihak ketiga yang netral. Bukannya Hong Gaoyi tidak bisa bertarung, tapi Hong Gaoyi harus bertarung dengan cara yang tertib, teratur, dan taat hukum. Trik kotor seperti Firmament Like yang menyelinap ke kota juga sangat merusak reputasi Firmament Like sendiri. Hong Gaoyi pun meminta Di Yuan Hao mungkin untuk berbicara dengan jelas. Di Yuan Hao mengatakan bahwa dirinya punya dokumen yang baru di sini. Dokumen ini menyatakan bahwa kedua guild tidak diizinkan untuk saling menyerang sesuka hati mulai sekarang. Paling tidak kedua belah pihak harus sepenuhnya siap memberitahu satu sama lainnya dan bertarung secara adil di dalam zona kebangkitan. Xia Jiarui pun bertanya soal saling memberitahu ini, serta sudah siap sepenuhnya. Bukankah asosiasi manajemen hanya melindungi Everlasting Fake? Di Yuan Hao pun mengatakan bahwa dirinya tidak menghargai tuduhan itu. Ini adalah peraturan terpadu, tidak ditujukan secara khusus pada Firmament Like. Tentu saja, Firmament Like dapat memilih untuk tidak menurutinya. Maka itu dianggap tidak seperti mereka menghormati asosiasi manajemen. Di Yuan Hao yang berbalik pergi pun menekankan bahwa pokoknya dirinya sudah mengirimkan dokumen ini. Dengan ini lakukan sesuai keinginan Firmament Like. Hong Gaoye pun seketika meminta Di Yuan Hao untuk menunggunya lebih dulu. Namun Di Yuan Hao
tidak menghiraukannya dan pergi begitu saja. Kembali Xia Jiarui bertanya dengan nada sombongnya, dan asosiasi manajemen bilang tidak mendukung Everlasting Fake. Menurut asosiasi manajemen, mereka itu siapa? Mendengar hal ini, Hong Gaoyi kehilangan kesabarannya dan seketika memukul Xia Jiarui. Xia Jiarui pun seketika bertanya mengapa Hong Gaoyi memukul dirinya. Apakah yang dirinya katakan salah? Hong Gaoyi pun menyebut Xia Jiarui bodoh. Semua orang tahu asosiasi manajemen mendukung Everlasting Fake. Apakah Xia Jiarui benar-benar perlu membicarakannya lagi? Jika bukan karena Xia Jiarui, bagaimana mandat ini bisa diterbitkan sejak awal? Asosiasi manajemen tidak pernah secara aktif campur tangan dalam urusan benua apokalips sebelumnya. Bagaimana bisa sampai begini dengan asosiasi manajemen melakukan begitu banyak demi Everlasting Fake? Ren Tianhong pun kini bertanya apa yang harus mereka lakukan. Hong Gaoye pun balik bertanya apalagi yang bisa Firmamen Like lakukan. Bisakah Firmamen Like benar-benar melawan lembaga penegak hukum nasional? Awalnya, setelah Firmamen Like membuat portal dan meluncurkan serangan habis-habisan melawan Everlasting Fake, Firmamen Like tidak akan dirugikan dalam bentrokan langsung. Sekarang Firmamen Like sudah dimainkan seperti ini, bahkan jika Firmamen Like menunggu kembalinya Cheng Qianmo untuk mengadakan pertarungan terakhir, Firmamen Like mungkin akan kehilangan lebih dari separuh anggotanya saat ini. Ren Tianhong pun kini bertanya apakah Firmamen Like menyerah. Hong Gaoyi mengatakan para orang-orang yang tidak setia pada guild biarkan orang-orang itu pergi. Firmamen Like hanya perlu tetap tenang dan mempersiapkan serangan frontal Firmamen Like secara stabil sesuai rencana awal. Jika Qianmo dan orang-orangnya bisa menang, maka dirinya tidak akan punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dirinya kira ini tepatnya hasil yang ingin dicapai oleh Cheng Qianmo. Kemudian saat ini di kota Everlasting, Fan Hanyu mengatakan bahwa dirinya dengar asosiasi manajemen sudah pergi ke Firmamen Like untuk memediasi. Untuk saat ini Firmamen Like tidak akan mengambil langkah lebih lanjut. Gu Qian mengetahui bahwa inilah rencana Qianmo. Memang benar-benar lebih efektif daripada membunuh Xia Jiarui. Semakin lama perang ini berlangsung, semakin cepat guild level 10 ini akan hancur sendiri. Qianmo mengatakan bahwa perang guild berskala besar hanya membuang-buang sumber daya. Sumber daya Firmamen Like habis dimakan oleh Everlasting Fake. Hong Gaoyi hanya punya satu pilihan tersisa. Gu Qian pun bertanya pilihan apakah itu. Qianmo mengatakan bahwa itu adalah duel antara anggota berpangkat tinggi. Itu akan menjadi cara yang paling adil bagi Firmamen Like. Gu Qian pun mengatakan bahwa Hong Gaoyi berada di puncak kebangkitan keempat, mendekati kebangkitan kelima. Ditambah Ren Tianhong dan 3 orang lainnya, Everlasting Fake mungkin tidak memiliki keuntungan dalam duel. Qianmo meminta Gu Qian untuk tidak khawatir. Setelah kembali dari Demon Burial Abyss, Huang Tian, Zhou Xue, dan yang lainnya akan mengalami lompatan kualitatif dalam kekuatan. Everlasting Fake tidak akan kalah. Dengan waktu yang dibeli asosiasi manajemen, dirinya tidak lagi diperlukan di sini. Ini juga saatnya baginya untuk menangani dengan apa yang terjadi di sisi lainnya. Sementara itu di Demon Burial Abyss, Huang Tian pun mengatakan bahwa Hornet Demon ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ruosi pun meminta Huang Tian untuk bertahan, tunggu Qianmo mengalahkan bos di tingkat ini. Zhao Siwei pun meminta Qianmo untuk bergegas. Jumlah Hornet Demon ini sepertinya berkembang tanpa batas. Andre pun juga kini membantu untuk membuka jalan bagi Qianmo untuk maju. Hingga kini Qianmo mencapai Hornet Demon Boss dan menyerangnya secara beruntun. Namun di saat itu tiba-tiba Hornet Demon Boss melepaskan Fog of War yang memiliki fungsi menghilangkan penglihatan musuh, melemahkan semua atribut musuh, dan membab sekutu. Andre pun meminta mereka semua untuk berhati-hati. Ini adalah kabut perang Hornet Demon Boss. Jangan sesekali mereka berani menghirupnya. Huang Tian mengatakan bahwa Demon Hornet Boss meningkatkan kesulitannya lagi. Apakah monster ini mencoba membunuh mereka? Sedangkan Qianmo sendiri kini menyadari bahwa Hornet Demon Boss bersembunyi.
Hingga kini tiba-tiba sebuah gerakan terlihat dari dalam kabut dan sebuah serangan pun datang. Beruntung Qianmo mampu menghindarinya. Tanpa banyak bicara, Qianmo pun kembali maju menuju Hornet Demon Boss. Dalam pikiran Qianmo, mengalahkan bos ini dengan setengah kekuatan tempurnya sangat sulit. Jika ini berlarut-larut, Huang Tian dan yang lainnya juga tidak akan mampu bertahan. Dan untungnya klonnya telah kembali di waktu yang tepat. Huang Tian yang terus bertahan pun kini bertanya kepada Qianmo apakah masih belum selesai juga. Namun di saat itu di balik asap tiba-tiba sebuah bayangan datang mendekat. Dan ternyata itu adalah King Dai yang menyapu bersih Warforged ini. Dan di saat yang bersamaan, Hornet Demon Boss yang teralihkan dengan kehadiran King Dai pun tidak menyadari Qianmo yang datang mendekat. Dan Qianmo segera menusuk Burial Demon Stone di tubuh Hornet Demon Boss. Huang Tian yang memperhatikan keadaan sekitar pun mengatakan bahwa kabut telah menghilang, apakah mereka telah selamat. Andre pun seketika meminta Qianmo untuk tidak lengah. Dengan Demon Burial Stone yang ditarik keluar, Hornet Demon Boss belum mati. Dia akan mengaktifkan bar health point keduanya. Dan benar saja Hornet Demon Boss kini bangkit kembali. Serta meminta Qianmo mempersembahkan nyawanya kepada Demon sebagai pengorbanan untuk kebangkitan. Namun serangan Hornet Demon Boss segera diantisipasi Qianmo menggunakan Thousand Bladed Umbrella. Qianmo bertanya soal bar health point palsu dan adegan potongan ini. Statusnya cukup tinggi. Dan di saat yang sama, Hornet Demon Boss melepaskan skill Bloodline Contamination. Hingga monster yang menyerap aura darah Dewa Iblis yang bangkit kembali dengan mengkonsumsi health point-nya sendiri. Semua statistik monster yang menghirupnya terus meningkat secara pesat. Zhao Xiwei pun kaget dan menyebut monster ini tiba-tiba mengamuk. Kekuatan serangan mereka tiba-tiba melonjak. Zhao Xiwei yang memperhatikan Huang Tian pun bertanya, apakah Huang Tian baik-baik saja? Qianmo yang melihat rekan-rekannya terdesak segera datang membantu dengan melepaskan Extreme Ice Domain. Hingga semua monster yang mengejar Zhao Xiwei dan Huang Tian membeku. Qianmo meminta mereka mengambil kesempatan ini dan memusnahkan monster-monster ini sepenuhnya. Zhao Xiwei yang melihat Huang Tian terluka berniat menyembuhkannya. Namun Huang Tian merasa itu tidak perlu. Segera singkirkan monster-monster ini. Jangan biarkan permainan Qianmo sia-sia. Huang Tian pun kini mengaktifkan Aurora Sword Art. Sedangkan Zhao Xiwei melepaskan skill Dark Demon Summon. Serta meminta mereka mengizinkan dirinya membersihkan panggung lebih dulu. Dan Ruoshi pun kini bersiap dengan skill Imperial Dragon Crescent Blade. Hingga serangan-serangan ini mulai menghujani kawanan monster yang ada. Dan Qianmo yang melawan Hornet Demon Boss pun berhasil mengalahkannya. Hingga notifikasi mengenai hancurnya Demon Burial Stone yang ketiga muncul. Dengan ini mereka telah selesai menyelesaikan tahap ketiga. Lalu di saat itu tiba-tiba sebuah notifikasi peringatan muncul yang mengatakan bahwa sebuah peristiwa anomali di alam rahasia akan segera terjadi. Dengan ini persiapkan diri mereka. Huang Tian yang melihat notifikasi ini pun nampak bingung. Mereka telah menyelesaikan tahap ketiga. Lantas ada apa dengan peristiwa anomali ini? Apakah bos utama Demon God akan segera muncul? Andre pun membenarkan hal itu. Menurut aturan memang demikian adanya. Zhao Xiwei pun kini bertanya apakah Huang Tian masih bisa bertarung dengan penampilan seperti itu. Huang Tian pun mengatakan bahwa dirinya akan memulihkan diri lebih dulu. Dirinya tidak akan membuat Zhao Xiwei kecewa. Dirinya harap akan mendapatkan sedikit lebih banyak waktu untuk pulih. Andre pun mengatakan pasti ada cukup waktu pemulihan untuk tahap ini. Karena bos ini muncul secara pasif. Sebenarnya sangat sederhana. Mereka perlu membuat pilihan cerita untuk memutuskan apakah bos akan ada atau tidak. Ruoshi pun kini bertanya mengenai pilihannya. Andre mengatakan bahwa mereka dapat memilih untuk menantang perwakilan Demon God yang dimakamkan di sini, yaitu The Ultimate Boss, atau mereka dapat membatalkan tantangan tersebut. Huang Tian kaget dan bertanya soal membatalkan ini, bukankah mereka akan mendapatkan hadiah secara gratis? Andre pun tidak membenarkan hal itu. Hadiah penyelesaian tetap akan diberikan.
Tetapi mereka harus mempersembahkan musuh para dewa yang baru saja mengeluarkan Demon Burial Stone ke alam rahasia. Mereka pun kaget mendengarnya karena mengetahui bahwa orang itu adalah Cheng Qianmo. Lalu notifikasi selanjutnya pun muncul dan mengatakan penghapusan Demon Burial Stone Cheng Qianmo. Dengan mengorbankan penghapus Demon Burial Stone, mereka dapat melewati tantangan bos monster ini dan mempertahankan hadiahnya. Huang Tian yang marah pun bertanya soal mengorbankan Qianmo. Omong kosong apa yang Andre bicarakan. Huang Tian pun mengajak mereka untuk membunuh Andre karena sudah berniat jahat. Zhao Siwei pun mengatakan bahwa Andre terus-terusan mengumbar omong kosong selama ini. Dirinya sama sekali tidak melihat bos besar di sini. Qianmo pun menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa mekanisme khusus dari Dungeon Demon Burial Abyss. Setelah menyelesaikan tahap ketiga, mereka dapat memilih untuk mengorbankan rekan satu tim untuk mendapatkan semua hadiah. Atau mereka dapat memilih untuk menantang bos The God Demon Proxy. Jika dirinya tidak salah, Andre dipilih oleh rekan-rekannya sendiri untuk dikorbankan di sini. Dan Andre menjadi wakil bos dari alam rahasia ini. Andre pun seketika terdiam dan tiba-tiba membuka jati dirinya dengan menyebut Qianmo ternyata cukup pintar. 2 tahun yang lalu dirinya membawa teman-teman aliansi kesatrianya ke sini untuk mencari reruntuhan altar kuno. Dan secara tidak sengaja menemukan alam rahasia ini. Setelah melalui berbagai kesulitan, akhirnya dirinya berhasil membawa teman-temannya melewati tahap ketiga. Siapa yang akan menyangka bahwa untuk melarikan diri dengan selamat, teman-temannya benar-benar memilih untuk mengorbankan dirinya kepada Demon God, menjadikan dirinya sebagai wakil bos di sini. Dirinya terjebak di sini selama 2 tahun. Meskipun panel sistem berfungsi dan memungkinkan dirinya untuk mengamati informasi dari luar, dirinya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Setelah menunggu 2 tahun, seseorang seperti Qianmo akhirnya datang. Demon God di sini cukup puas dengan kualitas Qianmo, jadi Qianmo akan menggantikan tempatnya. Qianmo menanggapi ini serta mengatakan bahwa dirinya bisa memahami bagaimana rasanya dikhianati, tetapi rekan satu timnya tidak akan mengkhianati dirinya. Dalam pikiran Qianmo, dalam permainan di kehidupan sebelumnya, ada mekanisme serupa, orang yang terpilih akan kehilangan status dan tidak menerima hadiah. Banyak pemain veteran akan menipu pemain baru untuk menukarnya dengan hadiah tinggi. Dirinya pikir Andre ini juga menipu para pemula di sini untuk mendapatkan hadiah. Tetapi pengaturan wakil bos ini benar-benar tidak terduga. Andre pun mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu dirinya sudah menjadi komandan korps pertama kesatria pengintai di negara barat. Pada puncak kekuatan transisi keempat, setelah menjadi wakil bos, dirinya terus menumpuk statistik dan bab bos dalam keadaan dirinya saat ini. Qianmo bukan tandingan dirinya. Memilih mengorbankan Qianmo adalah cara termudah bagi mereka untuk menyelesaikan tahap ini. Namun di saat yang sama sebuah serangan datang mengenai Andre. Dan ternyata itu dari Huang Tian. Huang Tian mengatakan hanya karena orang-orang dari Federasi U lemah, bukan berarti mereka dari negara Sia sama lemahnya. Izinkan dirinya menunjukkan pilihan mereka melalui tindakan. Andre mengatakan bahwa Huang Tian menyatakan perang melawan dirinya tanpa berpikir panjang. Mereka orang-orang dari negara Sia benar-benar naib. Huang Tian yang melihat kondisi Andre mengatakan bahwa dirinya melepaskan serangan dengan kekuatan penuh. Dan itu bahkan tidak meninggalkan goresan. Andre adalah kelas jarak jauh. Nilai statistiknya menakutkan. Andre yang maju pun mengatakan bahwa dalam kasus ini dirinya akan mengalahkan mereka terlebih dahulu. Dan hasilnya akan tetap sama. Dirinya akan bebas. Qianmo menanggapi ini dan bertanya soal mengalahkan mereka. Andre belum meninggalkan Abyss selama 2 tahun. Andre telah berubah menjadi katak di dalam sumur. Qianmo juga meminta teman-temannya mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka jangan masuk. Mereka pun tidak menginginkan hal itu, namun Qianmo meminta mereka untuk percaya pada dirinya. Lalu kini Andre melepaskan serangan Warstorm serta meminta Qianmo bayar harga atas kesombongan Qianmo. Hingga benturan pun terjadi. Huang Tian dan yang lainnya pun nampak cemas dengan hal ini. Namun nyatanya serangan ini ditahan Qianmo dengan tangan kosong. Serta Qianmo mengaktifkan gelar Reverse Blood.
Kian Mo bertanya, bukankah Andre penasaran dengan apa yang dirinya alami saat memasuki kehampaan di Valen Star Mountain. Sekarang dirinya akan menunjukkannya kepada Andre. Huang Tian pun kini bertanya apa itu. Zhao Xiwei mengatakan bahwa sepertinya ini semacam sihir hitam. Mungkinkah ini kartu drop Kian Mo? Andre pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang terjadi. Kekuatan Kian Mo tiba-tiba meningkat. Dan status pun menunjukkan bahwa gelar reverse blood aktif ketika health point pengguna turun di bawah 50%. Secara pasif memasuki keadaan darah terbalik, mengunci health point, meningkatkan semua statistik sebesar 200%, dan kehilangan semua sensasi fisik. Dan chapter berakhir.